Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi tahirin wa ashabil ghuril mayamin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalau TV yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya dan rahmatnya. Alhamdulillah, kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menunaikan kewajiban kita, melaksanakan tugas kita di bulan Ramadan, dengan harapan semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan dari bermacam-macam ibadah di bulan Ramadan yang telah lewat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya, yang menggapai maghfirahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Semoga bulan Ramadan yang telah lewat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai kita madrasah untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya, sehingga kita bisa mengamalkan apa saja yang telah kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita istiqomah untuk sholat berjamaah, maka dengan harapan semoga 11 bulan setelahnya kita pun istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jika di bulan Ramadan kita istiqomah bertadarus Al-Quran, istiqomah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah untuk beramal saleh, istiqomah untuk bersedekah, maka harapan kita semoga di bulan-bulan setelahnya kita pun istiqomah melaksanakan amal-amal tersebut. Maka sebagai bentuk istiqomah kita lanjutkan kajian kita lanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita tentang nazam yang luar biasa manfaatnya, yaitu nazam Aqidatul Awam. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan menjelaskan tentang paman-paman serta bibi-bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bukti dan tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita juga mengetahui siapa saja orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal siapa saja orang-orang yang hidup di keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika pada episode-episode yang telah lewat kita dikenalkan siapakah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah putra serta putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga telah diperkenalkan satu persatu daripada ummahatul mukminin, istri-istri pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kali ini kita akan mengkaji satu persatu siapakah saja paman-paman serta bibi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul qasidah Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kadha, ammatuhu Safiyatun dhatuh tida. Di dalam satu bait ini beliau hanya menyebutkan
satu nama dari paman baginda Nabi Muhammad SAW dan satu nama dari bibi Nabi Muhammad SAW, yaitu dikatakan Hamzatun ammuhu wa Abbasun kada. Ada dua nama, yaitu Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga Sofiyatun, Sayyidatuna Sofiyah, bibi dari baginda Nabi Muhammad SAW, Dzatuh Tida, yang mana beliau mengikuti langkah, akhlak dan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika kita ingin lebih dalam mengkaji serta mengenal siapa saja paman serta bibi Nabi Muhammad SAW, maka para ulama mengatakan bahwasanya paman Nabi Muhammad SAW berjumlah ada 12. Ada paman yang syagik atau sekandung dengan ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain ibu. Di antara 12 paman Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah Sayyiduna Hamzah. Dan Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib ini, beliau lebih tua dari Rasul SAW 4 tahun. Dan beliau adalah orang yang sangat membela Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir di dalam peperangan Badar, serta beliau gugur di dalam peperangan Uhud. Bahkan beliau dianugerahi oleh Rasul SAW dengan julukan Sayyidus Syuhada, sebagaimana di dalam hadisnya Rasul SAW, Sayyidus Syuhada indallahi yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada, ketua orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau gugur di dalam peperangan Uhud, yang mana peperangan Uhud terjadi pada bulan Syawal. Ketika dijumpai jenazah atau badan dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ditemukan di dalamnya lebih dari 80 tusukan pedang atau tusukan tombak atau anak panah. Dan kesemuanya ada di hadapan beliau, di bagian depan beliau, menunjukkan keberanian beliau. Beliau tidak pernah takut. Itulah paman Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang mana beliau diberi gelaran atau diberi julukan Sayyidus Syuhada. Yang kedua adalah Sayyiduna Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW dan lebih tua daripada Rasul SAW 2 tahun. Dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau ikut perang Badar. Tapi ketika itu beliau di dalam kelompok orang-orang kafir. Keluarnya beliau ke Badar karena beliau dipaksa. Dan di dalam peperangan Badar, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ditawan bersama orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Dan beliau menebus dirinya sehingga beliau bebas. Dan beliau masuk Islam pada hari tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, untuk tetap berdiam diri di Mekah. Selain untuk melanjutkan tugasnya sebagai siqayatul hajj, yang memberikan minum kepada orang-orang yang haji, beliau juga diberikan tugas khusus dari Rasulullah SAW untuk menulis dan memberitahu kabar-kabar orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Atau lebih mudahnya kita katakan, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib dijadikan sebagai spy atau mata-mata Rasulullah SAW yang ada di Mekah. Di antara tugas Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib juga adalah untuk membantu serta menolong mereka, para sahabat al-mustata'afin, para sahabat yang lemah, yang mereka tidak mampu untuk berhijrah ke Madinah, tetapi mereka
beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tugasnya adalah membela serta menolong dan mencukupi semua keperluan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, termasuk daripada paman-paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Talib. Dan ini adalah paman yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbuh dewasa. Karena semenjak meninggalnya kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Mulai dari kecil sampai dewasa, sampai meninggalnya Abu Talib, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berada di dalam asuhannya. Maka Sayyiduna Abu Talib, beliau adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak jasanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ulama mereka berbeda pendapat tentang Abu Talib, apakah beliau meninggal dalam keadaan Islam atau tidak. Walhasil di situ ada perbedaan pendapat antara ulama, dan pendapat yang mu'tamad adalah Sayyiduna Abu Talib meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Ahmad Zaini bin Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, ulama Makkah, termasuk dari tokoh-tokoh ulama Makkah, beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Yang keempat, termasuk dari jajaran paman-paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Kalau yang satu ini lain daripada yang lain, karena paman yang satu ini adalah paman yang paling memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kafir dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan Al-Quran untuk memberikan ancaman kepada Abu Lahab. Abu Lahab adalah kunyah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Abu Lahab adalah artinya ayah atau bapaknya Lahab. Lahab adalah kobaran api. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Li-isyraqi wajhihi, karena wajahnya yang sangat cerah, wajahnya sangat bercahaya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Lahab adalah orang yang tampan, orang yang putih dan tampan. Tetapi sayang, ketampanan, keindahan wajah jika tidak dibarengi dengan keimanan tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Adapun nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mengancam Abu Lahab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya termasuk daripada paman-paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Az-Zubair. Yang keenam adalah Jahal. Yang ketujuh adalah Abdul Ka'bah. Yang kedelapan adalah Qutham. Yang kesembilan adalah Dirar. Yang kesepuluh adalah Muqawwim atau Muqawwam. Itulah nama-nama paman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang syagik atau sekandung, saudara sekandung dengan ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Talib. Itu adalah paman yang sekandung dengan Sayyiduna Abdullah.